Hai di Andy, selamat datang di Drum and Drum. Kalian sekarang sedang menyaksikan Drum and Drum Show. Kira-kira hari ini di Drum and Drum Show kita kedatangan siapa? So teman-teman, di dalam studio sudah ada seorang drummer legendaris lah kalau gue bilang. So hampir semua lagu legendaris di Indonesia ini ternyata drummernya dia. Dia sudah dalam studio. Langsung aja ikutin gua. Let's go. Mas Rere. Iqbal. Alright guys, jadi hari ini Drum and Drum kedatangan Mas Rere. Senang sekali bisa kedatangan Mas Rere di sini. Ini langka loh. Seorang drummer legendaris yang pokoknya lagu-lagu hits Indonesia tuh rata-rata ternyata pemain drumnya Mas Rere. Gua googling berapa tahun lalu kayaknya ada lagu Dewa gitu. Ternyata drummernya Mas Rere. Terus habis itu Yofi Nuno ya Mas. Ada band Mas Rere. Niki Astria juga Mas Rere. Borongan. Bro. Pokoknya diborong semua Mas Rere lah. Kayak orang ke pasar yang borong. Mas, apa kabar Mas? Sehat? Baik, Iqbal. Jadi sekarang sibuknya ngapain Mas? Sibuknya masih main drum aja. Main drum aja? Main drum aja. Sampai hari ini main drum? Main drum aja. Keren. Sehat. Yang penting sehat main drum. Sebenarnya Mas Rere punya ini nggak sih? Punya ritual gitu nggak? Sebelum rekaman, ngisi lagu? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Ini ritualnya. Gue tuh pengen tahu Mas Rere itu apa rahasianya? Bisa bikin lagu itu enak. Nah itu yang penting. Bisa bikin lagu itu enak. Ya itu. Aku ya, yang pertama itu nggak kepingin jadi drum hero. Oh gitu? Nggak kepingin jadi pemain drum yang mahir, yang ahli gitu. Tapi aku tuh selalu ngebayangin bisa ngenakin lagu. Gimana caranya lagu ini bisa enak gitu. Oke. Terus nyawaku tuh bisa ada di situ, gimana caranya. Itu aja yang tak pelajari bertahun-tahun. Ini dalam banget nih. Jadi bukan tekniknya, skillnya. Soalnya kala itu kita dapat literatur tentang teknik drum susah. Cuma apa gitu yang mau saya perdalam dari musik tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada rasanya mau menjadi seorang jago gitu. Musik, nggak ada gitu. Cuma merasa kalau ada alat musik drum, terus saya ada lagu dan itu hati saya bisa bercerita di situ dan rasa nyampur di situ. Itu nikmat gitu di situ nih. Berarti emang yang dicari itu adalah enaknya ya? Iya gitu enaknya ya. Mungkin itu ya. Siapa drummer favorit Mas Rere? Ayah saya tuh punya koleksi-koleksi gitu ya. Koleksi-koleksi kaset itu. Memang drummer rock di Indonesia tuh langka ya waktu itu kayaknya. Langka ya? Ya kan artinya waktu itu kita cuma dengar nama-nama seperti Fuad, nama-nama seperti Jelly Tobing ya, Pak Iwan ya kan, Rollis. Oke. Terus kalau di kaset-kaset juga ada Uce Hudioro gitu ya, Om Uce itu. Tapi kalau di luar negeri ada kayak John Bonham, ada Jeff Porcaro ya kan, ada Alan White gitu. Itu dulu hero-heronya tuh ya? Iya, yang kita dengerin itu aja dulu gitu. Kira-kira wah, terus mulai ada majalah-majalah itu kan, majalah wah. Ngelihat gambarnya aja udah seneng. Kok bisa sih mainnya seperti itu gitu kan? Gimana caranya ya gitu. Apa yang Mas Rere ambil kalau misalnya nonton mereka gitu? Iya, hal yang kelihatannya nggak bisa dilihat itu ada yang nggak bisa dilihat kan gitu, tapi bunyi gitu, bunyinya begini apa sih, diulang lagi gitu kan, puter lagi, diulang lagi. Artinya kita mesti ngebayangin ininya dia kan, ngebayangin tangannya dia kayak gimana sih. Kita dengerin tangannya gimana sih. Dengerin ya Mas ya? Iya, kan di kaset kan dia. Oke, berarti anak sekarang tuh beruntung banget ya. Lihat YouTube langsung lihat. Langsung lihat. Jadi udah tahu begini tuh mainnya.
Jadi disitulah ya Itu. melatih insting yang Iya. kuat ya. Gitu. Wah keren banget Mas. Selama Mas Rere main drum, sama siapa yang paling berkesan? Jadi memang itu kegiatan saya sebagai session player ya. Waktu itu kan memang jarang gitu loh. Oh, seseorang itu biasanya kita pemain musik tuh biasanya punya grup gitu kan. Yes. Yang lepas-lepas untuk jalan, karena industri rekaman juga waktu itu sedang baru-barunya kan, jadi belum dikenal itu namanya session player gitu. Hijrah ke Jakarta. Mas Rere berarti asalnya Surabaya? Surabaya. Oke, lanjut. Saya hijrah ke Jakarta dengan berbekal keinginan menjadi session player, gimana sih gitu loh, untuk meramaikan. Udah mulailah itu dari studio ke studio itu di Muara Karang, di Pluit itu. Pindah-pindah tapi itu. memang dari awalnya pengennya jadi session player ya? Iya, jadi karena kan saya punya grup juga, grup Grass Rock itu. Cuma kiprah sebagai session player itu yang saya pernah tahu di literatur kan ada gitu kan. Cuma di sini kan belum ada waktu itu gitu. Gimana nih caranya supaya ada ini profesi sebagai session player ini gitu. Rekaman satu shift di banting, udah satu shift 20 lagu. Oh ya? Satu shift itu dulu berapa jam? 5-6 jam lah gitu. Oh, lagunya kan ya pokoknya dipukul rata seperti itu, industrinya masih. Tapi kan dulu analog banget kan rekamannya Mas? Iya, analog. Itu kalau salah gimana? Ngulang dari awal kah? Kalau salah ya pasti diulang dari awal gitu. Beruntung aku hidup di zaman sekarang, yes. Ulang, stop dulu, nyambung. Kalau dulu dari awal kan. Gila, ampun itu. Wah, keren banget. Nah, Om, siapa musisi yang paling berkesan selama waktu itu ya, waktu mulai saya berkesan pertama ya ngelihat orang-orang rekaman itu Dedi Dores ya. Oh, Dedi Dores. Dedi Dores itu sebagai arranger, produser waktu itu. Ngelihat dia instan banget sih gitu loh. Artinya secepat itu dia punya ide, dia punya kreativitas, terus dia tumpahin di lagu gitu ya. Kok bisa secepat itu sih gitu. Artinya enak juga lagunya gitu loh. Habis itu saya mulai ngelihat Mas Ian Antono. Mas Ian tuh orang studio juga. Terus almarhum Mas Billy Budiarjo. Itu produser siapa? Ebit, Dian Pramana Putra, terus siapa lagi dia? Saya terlibat sama dia waktu ngerjain Iwan Fals waktu itu. Iwan Fals pernah orang gila, satu album itu. 3 orang itu deh. Itu banyak banget ngajarin artis saya. Itu mulai tahu namanya tone production itu seperti apa di situ. Apalagi dulu nggak bisa diedit, sekarang lah ya. Iya, membentuk karakter ini ya mungkin ya, karakter tone itu ya sama karakter orangnya juga gitu ya. Kepengennya mukul tuh kayak gimana dengan lagu seperti ini nih yang cocok sama jiwanya dia gitu ya, karakter itu. Nah, itu terbentuk di situ. Ya bayangin itu bertahun-tahun di studio. Bertahun-tahun di studio, tiap hari, tiap malam. Ya kan? Rekaman aja itu. Rekaman saya kadang-kadang nggak habis pikir zaman dulu tuh rekaman apa sih saya tuh gitu. Kok tiap hari kok rekaman? Tiap hari? Tiap hari itu. Oh ya? Sabtu Pernah nggak pulang Om? Sering. Itu ampun, maaf keluarga di rumah. Ampun. Sampai nggak pulang ya dulu rekaman ya. Tapi kalau manggung gitu dulu sering juga? Manggung iya, jadi ya manggung, rekaman ya. Itu era Gins sampai era Musika. Tahun berapa itu Om? Itu ya 90 ya, sampai ketemu di Yofi itu. Nah itu udah mulai ada band, nah itu udah mulai normal itu. Itu udah mulai normal? Udah mulai normal. Normalnya dalam artian apa? Udah mulai normal, udah pulang ke rumah, udah artinya ya udah artinya. Udah ada waktu di rumah lah ya? Dari tahun berapa? 90 itu ya. Dari tahun 90 sampai 2000 cukup lama ya. cukup lama. Bayangin ya 10 tahun jarang pulang ke rumah. Waduh, gila, gue udah gak ngebayangin tuh. Cukup lama itu. Kerja mulu. Ya. Nah,
Mas Rere ini kan pernah aktif juga di beberapa band, Yofi Nuno, terus ada band, terus habis itu Dewa, tapi sebagai session player player itu. Dan masih banyak lah band-band yang lain. Kalau kerja sama band dengan penyanyi solo tuh beda atau sama, Mas, menurut Mas Rere? Saya kadang-kadang kalau suruh ngisi penyanyi solo, kadang nggak ketemu penyanyinya, yang ketemu arrangernya, produsernya gitu. Ya? Jadi kalau misalnya Mas Rere rekaman gitu, penyanyinya entah. Iya, kadang-kadang sering nggak datang tuh penyanyinya. Kalau band mereka datang. Kalau band datang ya? Kadang-kadang kalau di Dewa itu Dani nyuruh ke rumahnya. Ya udah kita dengar dulu deh lagu-lagunya. Nyatuin ini devisi gitu. Jadi ada proses untuk menyatukan chemistry dulu gitu ya? Ada seperti itunya gitu. Nah, Mas Rere kok bisa waktu itu sama Dewa? Dewa waktu itu posisinya ada drummernya atau enggak? Aku tuh ditelepon sama Ronald. Nah iya, Ronald di Gins nih, di Gins kita lagi duduk-duduk, kring, masih telepon gitu kan. Masih bukan telepon meja itu kan, kring. Padahal ada telepon. Dari siapa? Ronald. Oh ya. Nah, mana? Gua minta tolong lu isiin drum dong untuk Dewa itu. Dewa siapa ya? Dewa anak Surabaya, temen-temen lu. Gua udah ngisi 5 lagu, tapi pas 5 lagu lagi gua nggak bisa. Gua mesti kegiatan sama Gigi, dia bilang gitu. Oke. Coba aja anak-anak suruh kesini deh. Udah ketemuan lah di Gins itu mereka. Jadi akhirnya ketemu Dewa di Gins Studio. Di Gins Studio. Langsung rekaman. Aku milik Format Masa Depan kan itu albumnya. Format Masa Depan. Aku tuh rekaman Aku Milikmu, Mahameru, apalagi aku lupa, ada Desi apalagi. Ya, betul. Pokoknya di album Format Masa Depan tuh drummernya berarti ada 2 ya? Mas Ronald dan Mas Rere. Benar. Berapa lama Mas menyelesaikan 5 lagu itu sama Dewa? Oh cepat itu prosesnya itu setelah kita explore, kita album kelar, sempet saya main itu live-nya. Jadi sempet jalan sama mereka deh itu. Medan, kemana gitu. Sempat itu jalan berapa kota gitulah, berapa gigs gitu. Album Format Masa Depan itu ya? Album Format Masa Depan. Setelah itu kan lanjut album terbaik. Setelah terbaik ada Aksan gitu loh. Artinya saya kan posisinya di situ ya session player gitu loh. Gitu loh. Dia grup ini kan harus punya drum tetap. Iya kan? Itu harus punya drum tetap yang punya warna gitu loh. Tapi saya udah isi yang album terbaik itu. Oh, udah keduluan. Saya isi sampai beres. Udah habis itu Aksan datang, video klipnya Aksan yang main di video klipnya. Terbaik itu. Berarti Dewa waktu itu sudah menemukan drummer ya? Iya, di akhir album itu. Setelah album itu kelar. Mas, ini sebenarnya pertanyaan yang gue kepo banget nih. Iya, Iqbal. Pernah ditawarin nggak jadi drummer tetapnya Dewa? Enggak, saya sih juga nggak ada keinginan untuk jadi pemain drum tetapnya Dewa juga gitu loh, karena posisinya kan di Grassrock. Waktu itu saya lagi ngebangun Grassrock juga kan. Jadi Mas Rere waktu itu punya band dan saya di Dewa ya session player aja gitu loh. Nggak ada mau gabung sama mereka tuh nggak kepikiran sama sekali, nggak kepikiran ya? Nggak, artinya wes asik-asik aja gitu. Dia ya kadang-kadang saya lihat session player juga ada yang main di live gitu kan. Aku pertama kali melihat Mas Rere itu sama ada band waktu live di Samarinda. Mas Rere drumnya Pearl. Drum abu-abu. Iya, ada tulisannya itu tuh. Drumnya Pearl waktu itu, aku ingat banget. Itu album apa sih Mas Rere gabung ke Ada Band? Ada Band tuh ceritanya juga sebetulnya session player juga, yaitu kiprah sebagai session player itu di situ. Jadi sebagai session player ya. Jadi Rama kecelakaan di saat mereka album Metamorphosis ya. Ada band album Metamorphosis, terus Rama kecelakaan. Terus manajernya bingung karena mereka ada kontrak
sama tour ya. Akhirnya telepon lah itu ceritanya begitu, sebagai session player ditelepon lah kita. Ya pokoknya session player tuh pria tunggu panggilan. Iya, itu dia telepon lah. Ya udah, mulai dari situ main, kebetulan cocok. Nah udah rekaman. Drumnya juga di sini. Itu juga sebagai posisinya sebagai session player di album itu. Gitu loh. Tapi diajak ikut klipnya. Iya. Untuk klipnya. Ya udah klipnya saya pakai topi, tapi topinya diginiin aja ya, jadi nggak kelihatan ada, tapi ada drumnya. Kenapa Mas? Kok gitu. Kok nggak mau sih? Tapi ada anunya, ada sosoknya gitu ya, gitu. Ada kelihatan gitu. Nah, masih belum, tapi itu masih belum. Karena nggak tahu mereka nggak enak sama drummer lamanya apa gimana, ada serba ini ya gitu loh. Tapi tetap posisinya session player di situ. Sampai album kedua, saya berapa album ya sama? 3 ya? 3 album nggak salah. 3 album. 3 album. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak lihat Mas Rere main ya. Oh iya. Main dulu dong Mas. Oke. Iya. Boleh lagu apa nih? Pokoknya lagu hits yang pernah Mas Rere isi. Lagu hits ya. Oke. Selamat menyaksikan, jangan kemana-mana.